Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita. Ini banyak pertanyaan saudaraku yang masuk mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan di dalam ruangan RB saudara. Tetapi saya syukur saudaraku karena banyak sudah informasi masuk di bawah kolom komentar. Alhamdulillah banyak saudara kita mendukung ya tanpa terkecuali. Jadi saya memohon minta maaf sekali saudaraku ya kalau ada kata-kata kesalahan saya yang terselip yang tidak tersengaja saya ucapkan. Dan saudara-saudara kita yang di lapangan itu sangat-sangat mendukung semua yang merespon penjelajah 75. Jadi tujuan saya saudaraku, siapa lagi kalau bukan saudara yang bisa mengangkat nama-nama nama saya yang bisa akan mendukung petani walet yang gagal, yang galau di lapangan. Insya Allah saudaraku, saya akan tuntun saudara semampu saya dan ilmu yang saya miliki selama saya di dunia perwaletan kurang lebih sudah menjalani 23 tahun. Dan ilmu yang saya resapi, ilmu yang saya miliki mulai dari awal sampai sekarang ini saya akan luangkan untuk saudaraku yang galau. Ya, jadi begini saudaraku ya. Pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara itu sudah banyak yang mengenai adanya keluhan dan sudah banyak sering. Dan memang itu tujuan untuk saya membimbing saudara. Ya, tujuan saya untuk mengarahkan saudara. Bahasa arahan itu seumpamanya saudara itu mendapat kejenuhan di dalam ruangan RBW-nya, kendala-kendala yang tidak diinginkan, yang galau, yang bongkar pasang bangunannya, mengotak-atik, adanya tidak memahami adanya dunia perwaletan. Ya, insya Allah saya akan berikan masukan saudaraku, saya akan memberikan motivasi supaya saudara itu ada kemajuan ke depannya ya. Nah, itu yang kita inginkan karena saudara itu mendirikan gedung rumah walet, adanya itu menginginkan sesuatu yaitu adalah koloninya walet dan sarang. Bahasa itu yang kita inginkan terutama adalah sarang. Tetapi gimana caranya saudaraku, sarang mau banyak kalau populasinya kurang. Jadi yang kita inginkan saudaraku adalah populasi, koloni, habitatnya walet yang mana yang disukai walet, yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW itu yang kita inginkan adalah populasinya dulu. Apabila populasi saudaraku meledak, insya Allah walet akan cetak sarang. Apabila walet sudah produktif di dalam ruangan RB saudara, insya Allah walet akan produksi sarang. Sarang itu adalah hasil. Hasil itu apabila kita sudah panen, saudara sudah panen mendapatkan namanya hasil dan itu bisa dijual. Baik yang sudah dikipas maupun yang dijual lembab semua jadi. Hanya perbedaan kalau lembab saudara kita jual itu ada bahasa potong kadar, ya. Bahasa potong kadar itu berarti harga jatuh, ya itu yang sama maksud saudaraku ya. Beda kalau warna. Jadi oke lah saudara-saudaraku ya. Banyak pertanyaan ini saudaraku mengenai adanya, oke lah saya angkat ini mengenai adanya karena tadi malam saya live streaming. Jadi saya ini lanjut lagi mengenai adanya video reguler saya. Pertanyaan saudara itu mengenai adanya mesin kabut ya. Ini saya sudah catat saudaraku ya, saya sudah catat karena saya ini rangkum ini istilahnya saya padukan semua pertanyaan yang bisa saya angkat ini. Jadi begini saudaraku mengenai adanya media mesin kabut, karena ada saudara bertanya mengenai adanya media mesin kabut di situ di dalam ruangan RBW saudara, maksudnya di bagian poit. Bagian poit itu di bawahnya poit itu lubang masuknya burung walet. Jadi begini saudara ya. Karena saudara berkata saya pasang mesin kabut 2 di ruangan di jalan masuknya burung di dalam, maksudnya lubang terjun, bukan LMB. Di situ lubang terjun. Kalau saudara menggunakan mesin kabut 2 tidak jadi masalah saudaraku, sah-sah saja. Hanya kalau terlalu banyak juga mesin kabut di situ saudaraku, terkecuali ukurannya bangunannya agak luas di situ di lubang masuknya tidak jadi masalah. Sebenarnya biar satu di situ saudara ya, karena kalau bagi saya itu sebenarnya kalau bahasa mesin kabut di situ 2 saudaraku itu bahasa pemborosan. Tetapi tidak jadi masalah karena walet itu suka juga yang gitu, yang lembab. Nah, kalau memang saudara agak longgar tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Yang penting saudara itu atur waktu on-nya. Atur waktu on-nya dan atur waktu off. Maksudnya on itu berarti menyala, ya, aktif. Kalau bahasa off itu berarti mati, ya, non aktif. Jadi saudara di situ mengaktifkan di situ 1 jam menyala, 2 jam mati. Usahakan saudara aktifkan itu jam 10 siang.
ya, jam 10 siang. Nah, saudara aktifkan di situ, jam 10 menyala, sampai jam 11, jam 12, jam 11 mati. Kan 1 jam saudara itu mesin pengabut itu aktif. 1 jam menyala, jam 10 sampai jam 11 mati. Jam 11 off, jam 12 off, nanti di jam 1 lagi baru on lagi. Begitu terus sampai malam. Sampai jam 8 malam. Sisa saudara atur di situ. Kalau memang daerah situ saudaraku panas ya, tidak apa-apa, saudara aktifkan itu 6 kali sehari. Nah, saya ulang ya. Kalau di daerah saudara itu agak panas, hawa di situ panas, usahakan diaktifkan 6 kali sehari. Tetapi kalau hawa di situ standar, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, bisa aktif sampai 5 kali aja. Ya, saudaraku ya. Jadi itu yang mengenai adanya media mesin kabut. Dan mengenai adanya mesin kabut saudaraku itu cepat mencapai kelembaban. Hanya kalau mesin kabut saudara gunakan mesin pendingin maksud saya ya, itu saudara itu harus profesional menggunakan mesin kabut. Kan mesin kabut itu cepat mencapai kelembaban, kualitas saran juga bagus. Hanya kendalanya itu saudaraku, kalau saudara tidak tahu mengarahkan, tidak tahu menempatkan pada tempatnya itu mesin kabut, biasanya itu kena sirip sampai sirip berjamur. Salah sedikit sarang yang dikena itu akan berubah, itu sarang berubah warna dan sampai itu sarang nanti itu lembek, akhirnya jatuh. Jadi saudara itu usahakan kalau saudara menggunakan media mesin kabut, usahakan itu kabutnya jangan sampai dia lari naik kena sirip. Kalau saudara kan ada berapa macam mesin kabut saudaraku. Sekarang yang ada yang pakai topi, saudara ganti itu yang kayak jaring, gunakan topi, dia lari samping. Dia lari samping saudaraku, dia tidak kena sirip. Nah, seumpamanya saudara menggunakan mismaker yang model dulu, rancangkan itu, gunakan ember yang biasanya digunakan mengecor. Itu ember kalau tidak salah itu ember 5 liter kah itu, 5 liter kah 7 liter kah air diambil. Saudara itu balik itu, sebelah di atas pantatnya itu ember, tutup, itu baru saudara itu iris pinggirannya, baru dibuka itu, arahkan. Jadi semua lari ke samping. Jadi saudara itu harus jenius di situ. Bahasa bisa diakali itu mesin kabut. Terkecuali saudara menggunakan humidifier, mismaker, itu mismaker arahkan juga, karena itu kayak asap keluar, kayak apa ya, kayak asap. Itu kalau mismaker. Beda kalau humidifier. Humidifier itu dia akan menggunakan kipas. Ada yang tidak menggunakan kipas saudaraku. Yang rancangan yang di belakang itu tidak menggunakan kipas. Beda yang rancangan dulu. Apabila saudara menggunakan F600 itu lebih bagus lagi, tetapi harganya ya menjangkau saudaraku, agak mahal. Ya, harganya itu 4 jutaan lebih. Itu yang model BB, itu yang kepalanya bisa diarahkan, bisa dibalik-balik, itu dia punya kepala. Nah, itu. Nah, tetapi itu saudaraku, itu saudara harus juga jenius menggunakan yang itu, ya. Karena segala macam merek mengenai adanya mesin pendingin, mesin kabut yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW yang bisa mencapai ruangan itu cepat lembat. Ya, kalau saudara menggunakan alat media mesin kabut, pendingin, segala macam merek, segala macam model, dan begitu pun juga bertingkat mengenai harga di dalam ruangan RBW kalau saudara mau memasang itu adanya mesin kabut. Ya, tergantung dari saudara yang saudara mau gunakan yang mana. Ya, semua ready di toko. Ya, nah itu saudaraku ya. Jadi terus saudaraku, itu tadi mengenai adanya mesin kabut diusahakan. Saya sudah jelaskan mengenai penempatannya, usahakan saudara ya. Nah, karena yang saudara itu menginginkan adalah kelembaban dan lebih-lebih dari walet. Walet menginginkan kelembaban itu usahakan itu suhunya saya katakan 88 standar, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam. Usahakan berlaku itu terus saudaraku ya. Jadi sisa saudara itu menggunakan timer. Timer itu alat yang bisa mengontrol, yang bisa mengatur waktu on off-nya itu mesin kabut. Sisa saudara di situ resep jam berapa menyala, jam berapa mati. Ya, itu semua lengkap saudaraku, ada di toko, di alat perlengkapan walet dijual. Nah, terus jadi saudara itu harus betul-betul jenius juga mengenai adanya tandongnya. Tandong itu tempat perampung air di atas. Jangan sampai air yang di atas tandong yang diumpang turun ke di dalam ruangan RBW ke penampung mesin kabut biasa kosong. Jadi diusahakan itu dikontrol saudaraku ya.
Saudara harus konsisten di situ di bagian tandongnya di atas, tempat tampung air untuk turun ke mesin kabut, supaya itu mesin kabut apabila dia aktif itu on, ada air yang bisa dia dikeluarkan di situ semburannya. Ya. Nah, kalau tandongnya kosong saudaraku, biasa itu mesin kabut biasa tidak bertahan lama. Bahasanya bunyi tapi tidak ada air yang dia putar, tidak ada air yang keluar. Nah, itu biasa cepat panas. Ya, jadi paham saudaraku mengenai adanya mesin kabut. Sekarang saya pindah mengenai adanya sarang imitasi. Ya, karena ini saya rangkum ini saudaraku ya. Ada berapa pembahasan saya bahas mengenai adanya, karena banyak juga pertanyaan mengenai adanya sarang imitasi yang bisa menganjak di saudara di dalam ruangan RBW. Apabila saudara menggunakan media sarang imitasi di dalam ruangan RBW, karena adanya itu saudara itu menginginkan cepatan perkembang biak dan kanakannya begitu pun bertelur, ada baiknya tetapi lebih banyak efek sampingnya. Bahasa efek samping itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya saudaraku. Sarang imitasi itu sebenarnya walet itu tidak membuat sarang, hanya bahasa bertelur. Dan apabila bertelur di situ saudaraku, walet itu terbiasa nantinya itu dia selalu mencari sarang imitasi ujung-ujungnya. Karena di situ lahir anak. Apabila anak sudah mengenal bahasa sarang imitasi, ujung-ujungnya biasanya itu lambat bikin sarang. Karena itu walet kita yang mengajari itu. Ya, jadi usahakan saudaraku ya, pelan-pelan kita buka sarang imitasi kalau sudah ada kanakan. Jadi walet itu nantinya dia bikin sarang utuh, sarang alami, bukan sarang buatan, bukan sarang rekayasa, bukan sarang imitasi. Nah, terutama itu sarang yang gabus. Kan itu yang paling banyak saya ketemukan kalau saya merehab di lapangan saudaraku ya. Sahabat-sahabat kita, saudara kita yang dia mau kerja bangunannya karena dia rehab adanya kegagalan itu, yang paling banyak saya dapat itu yang gabus. Itu rata-rata kalau saya menangani bangunan itu saudaraku, tetap saya semua lepaskan itu sarang imitasi. Karena saya tidak mau melihat walet itu bikin bodoh itu bahasa di dalam. Dia tidak mau bikin sarang, adanya itu sarang imitasi. Kalau walet mau bertelur saudaraku, dia tetap bikin sarang. Tetapi kalau walet mau bertelur adanya sarang imitasi, walet tidak bikin sarang, langsung bertelur di situ. Mungkin saudara katakan, kalau ada sarang imitasi cepat bertelur. Sama saja saudaraku. Keuntungannya ada 3 kalau saudara tidak menggunakan sarang imitasi. Yang pertama saudara, walet bikin sarang utuh. Yang kedua, walet cepat produksi sarang karena dia sudah terbiasa keluarkan air liur bikin sarang. Yang ketiga, saudara mendapatkan juga hasil. Tetapi kalau sarang imitasi hanya satu keuntungan. Keuntungan satu kalau sarang imitasi saudaraku hanya di situ bertelur. Itu pun biasanya banyak telurnya jatuh kalau menggunakan sarang imitasi. Beda. Ya saudaraku ya. Jadi janganlah, usahakanlah saudara itu mengalamikan waletnya di dalam. Jangan saudara hanya mengalamikan dirinya dengan mengakali walet. Ada yang bisa diakali, ada yang tidak bisa diakali saudaraku. Carilah diakali yang bisa menguntungkan, jangan mengakali yang tidak bisa menguntungkan. Itu fatal bagi saudara diri sendiri saudara, bukan dari walet. Walet itu apa yang kita datangkan di situ aja dia. Makanya walet biasa itu suka bersarang di bagian sudut, karena di bagian sudut itu dia bikin sarang tidak utuh, bukan setengah bundaran. Ibaratkan bola kita bagi 2, begitu bahasa sarang mangkok. Ya, dia setengah bundaran kayak gini saudaraku. Nah, kalau di sudut itu hanya berapa? Persegi 3. Jadi walet itu tidak setengah mati dia keluarkan air liur sampai dia jadi kalau di sudut. Makanya walet suka cari sudut. Tidak banyak keluar air liur, langsung dia bertelur saja di situ. Tetapi kalau saudara menggunakan sirip, bukan sirip banyak sudutnya, langsung di situ disirip. Sarangnya itu mangkok. Itu yang kita inginkan saudaraku kalau saudara ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, itu. Dan walet cepat berkeloni saudaraku. Dan satu, saudara apabila menggunakan sarang imitasi saudaraku, usahakan itu sarang imitasi dia bikin sarang di situ, hanya di situ dibendung sedikit aja. Kan saudara kan pasti lihat di situ. Coba perhatikan di situ. Sama kalau di salon, di Twitter. Kalau terlalu banyak Twitter juga saudaraku, biasanya itu walet itu membuat sarang cacat di Twitter. Adanya itu sarang, gimana caranya supaya walet itu bisa bersarang di bagian sirip di bagian tengah. Apabila sarang walet itu jadi di sirip di bagian tengah, ya, di situ sarang mangkok. Bagus di situ, utuh, sempurna, saudaraku ya. Jadi sisa saudara yang gimana caranya mengakali, saudara harus jenius, saudara harus betul-betul profesional, memahami walet, mendalami walet, mengetahui walet, ya.
Perlu, sangat-sangat perlu itu saudara itu harus mengetahui walet. Bukan bahasa ketahui, harus. Karena kenapa? Itu adalah hasil untuk saudara sendiri. Apabila saudara itu memenuhi haknya walet, akan walet memberikan juga haknya ke saudara. Bahasa hak itu saudara itu mendirikan bangunan untuk walet, menstabilkan di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan RBW saudara, ya, di dalam ruangan walet, mengidealkan segala media-media di dalam ruangan RBW. Insya Allah walet apabila dia masuk di dalam, dia mendapatkan yang dia inginkan, walet itu akan betah. Bahasa betah berarti tinggal. Bahasa tinggal itu berarti siap akan populasi. Bahasa populasi itu berarti akan berkoloni. Bahasa berkoloni itu berarti akan cetak sarang, produksi sarang. Dan itu sarang nanti saudara itu yang ditunggu selama saudara mendirikan gedung rumah walet. Nah, itu. Sudah dua langkah ini saya pemahaman mengenai mesin kabut dan sarang imitasi. Tergantung dari saudara gimana caranya saudara bisa menggunakan, karena saya sudah paparkan semua. Sisa saudara bertanya, kalau ada yang masih ada kekurangan silakan. Sekarang saya pindah mengenai adanya sekat lar. Saya membahas mengenai adanya sekat lar itu berarti sekat lar itu lubang antara ruang. Jadi saudara menyekat itu jangan terlalu banyak sekat di dalam. Usahakan saudara menggunakan sekat pada tempatnya. Bahasa pada tempatnya itu sesuaikan di dalam ruangan itu yang tidak merugikan walet, yang tidak membuat fatal walet. Dan walet di dalam ruangan itu dia bermanuver di dalam dengan leluasa, bebas, tidak terganggu, tidak terhalang, tidak panik, tidak trauma, tidak takut, tidak canggung. Adanya sekat terlalu banyak itu biasanya terjadi. Dan apabila walet mau berkelon terlalu banyak sekat banyak di dalam kamar-kamar, walet itu lama kelamaan akan banyak mati karena adanya baku bentur kalau saudara masuk. Karena itu ada bahasa, ada itu cahaya senter yang di dalam kalau saudara masuk. Pasti saudara menggunakan senter karena itu ruangan gelap. Jadi saudara itu apabila saudara menggunakan senter, itu senter jalan-jalan kelihatan itu walet itu panik. Kalau terlalu banyak sekat saudaraku, di situ biasa walet baku bentur, baku numbu-numbu, baku nabrak. Nah itu kan sering saya jelaskan mengenai adanya itu sekat. Nah jadi saudara itu harus profesional mengetahui menempatkan pada tempatnya itu sekat. Bahasa sekat itu berarti piling. Bahasa piling itu berarti membendung, ya, menggelapkan ruangan, membentung adanya pantulan cahaya dari luar masuk di dalam ruangan RBW yang keras yang bisa menghambat populasinya walet. Karena walet itu saudaraku apabila dia mau bikin sarang, dia canggung bikin sarang kalau ruangannya terang. Itu walet juga itu malas bikin sarang kalau selalu diganggu. Jangankan bikin sarang, tinggal pun susah kalau walet kalau kita selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW. Jadi saudara itu harus jenius. Saudara harus profesional, saudara itu harus konsisten mengenai adanya di dalam ruangan RBW, terutama itu media. Bahasa media itu adalah kelembaban. Kelembaban saudara kita diusahakan terpenuhi. Kan itu yang diinginkan walet. Walet itu apabila dia menjelajahi di dalam ruangan RBW bagi pemula yang perdana, yang dicari walet tidak ada kata iya, tidak ada kata lain, hanya kelembaban, suhu dan aman nyaman, gelap. Itu yang diinginkan walet. Bahasa itu yang diinginkan walet, itulah hatinya. Bahasa hati itu itulah kunci. Bahasa kunci itulah rahasianya. Itulah yang diinginkan walet kalau saudara mau dibikinkan sarang, mau dicetakkan sarang, mau dibuatkan sarang, dan walet mau produksi sarang. Itu kalau saudara menginginkan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara tunggu, apa yang saudara cita-citakan, itu saudara bisa mencapai apabila saudara memberikan haknya walet, dan walet akan membalas juga memberikan haknya ke saudara. Itu semua. Ya, jadi paham saudaraku mengenai adanya itu sudah 3 pertanyaan saya angkat ini. Saya rangkum. Sekarang saya pindah mengenai adanya LMB. Bahasa LMB itu saudaraku berarti letaknya di poin yang menggunakan poin. Bahasa poin itu berarti pos. Pos itu minara. Ya, ada berapa macam tingkatan. Tetapi semua sama. Sama hanya bahasanya mengenai adanya itu di dalam ruangan, ya. Sama dengan lar. Lar itu berarti lubang antara ruang kita sekat, itu sama. Sekat, bendung, halangi, dipailing sama. Satu bahasa tetapi tujuan satu. Sama mengenai ini adanya poin.
Ada mengatakan bosnya, ada mengatakan monyetnya, ada mengatakan minaranya. Kata kerennya itu point. Tempatnya LMB di situ melengket ukuran yang bervariasi. Ya. Jadi ukuran yang paling diinginkan walet yang paling banyak disukai walet itu cepat dihuni adalah ukuran 27. Itu tinggi, itu LMB lubang masuknya burung walet. Itu 27. Mengenai panjangnya bervariasi juga, tergantung dari ukuran LMB saudara. Maksud saya tergantung ukuran point saudara. Tergantung dari ukuran monyetnya saudara, tergantung dari ukuran posnya saudara, tergantung dari ukuran minaranya saudara, bahasanya poin. Jadi di situ bervariasi panjang. Yang penting ukuran itu 27 tinggi, panjangnya bisa 60, bisa 70, bisa 80, bisa 90, bisa 1 meter atau bahasanya 100 cm. Semua bisa. Nah, jadi itu saudaraku ya. Jadi saudara itu harus profesional di situ, dan di situ saudaraku apabila saudara menggunakan di situ suara atau salon, tidak usah terlalu banyak variasi di situ saudara. Yang penting sudah ada salon di situ, sudah ada bunyi, yang penting suara asli walet di situ rekamannya. Ya, mengenai adanya salon apa yang bisa digunakan bang, yang mana bagus, semua bagus. Yang penting suara walet yang keluar di situ di salon itu, di Twitter itu. Ya, apakah saudara menggunakan salon Optima, menggunakan salon Arro, menggunakan salon Audas, SST dan lain sebagainya. Yang penting suaranya di situ. Bahasanya suara itu yang rekaman itu keluar arahnya dari plus dis itu mengumpang ke salon, di salon itu keluarkan suara walet yang keluar. Bukan suara burung hantu, bukan suara seriti, bukan suara seriti, bukan suara kelilawar. Yang jelasnya walet yang mengejar itu suara aslinya di rekaman itu. Mengenai adanya itu merek-merek, mengenai adanya salon, mengenai adanya tingkatan harga, tidak jadi masalah itu saudaraku, semua jadi. Nah, terus saya lari masuk ke dalam ruangan RBO. Apabila saudara menggunakan suara tarik, karena banyak juga pertanyaan gimana bang mengenai adanya suara tarik. Oke. Suara tarik saudaraku itu, saudara menggunakan suara inap jadikan suara tarik, tidak jadi masalah. Semua jadi. Suara panggil dijadikan suara tarik, tidak jadi masalah. Semua jadi. Saudara tidak menggunakan suara tarik, tidak jadi masalah juga. Saudara menggunakan suara tarik, tidak jadi masalah juga. Semua sah-sah saja. Yang penting ada suara inap di dalam. Walet itu dia punya pendengaran tajam. Ya, kelebihan walet yang diberi kepada Yang Maha Pencipta, ada berapa kelebihannya yang sulit kita baca. Hanya kita bisa memandang, mendengar, melihat, berkata. Kelebihan yang walet dikasih itu adalah pertama, penglihatannya tajam. Penglihatannya tajam, satu. Yang kedua, pendengarannya tajam. Yang ketiga, panca inderanya. Dan yang keempat, penciumannya. Itu kelebihan walet yang sulit dibaca manusia, sulit diketahui. Hanya kita bisa mengetahui bahasa-bahasa walet. Tetapi walet sulit dibaca, sulit didalami. Tetapi walet apabila dia suka tempat itu, tidak sulit bagi dirinya si walet ini. Yang mempersulit walet bukan waletnya sendiri, tapi manusianya. Justru selalu saya katakan, saudara profesional mendalami di dunia perwaletan. Saudara harus paham mengenai adanya dunia perwaletan. Ketahui, pahami, ya dalami. Nah, supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang, dan dia berkeloni, beradaptasi di dalam sampai dia bikin sarang. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku. Terus, sudah berapa pertanyaan saya angkat saudaraku ya? Pertanyaan pertama saya angkat tadi mengenai adanya mesin kabut. Satu, media mesin kabut. Yang kedua, media sarang imitasi. Dua, yang ketiga mengenai adanya sekat lar ya. Jadi tadi saya lupa tadi mengenai adanya ukurannya. Ukurannya itu 80 cm. Ukuran pintu itu yang saudara kosongkan, membelok itu burung masuk dari arah lubang terjun turun ke bawah, dari LMB turun ke bawah langsung membelok masuk di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan walet. Di situ 80 cm saudara gunakan. Selalu saya perlihatkan gambarnya di situ ya, karena sudah banyak video saya tayang mengenai adanya baik live streaming dan begitu pun juga video reguler. Dan begitu pun juga video sub, semua ada gambaran, semua di situ ada di lapangan. Saya perlihatkan saudaraku ya, secara langsung. Nah itu, justru saya katakan saudaraku, saya punya konten bukan rekayasa, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, tetapi original yang nyata. Dan itu yang saya alami, dan itu yang saya rasakan selama saya terjun di dunia perwalitan saudaraku.
Ya, dan saya tidak libatkan orang, saya sendiri terjun langsung. Terus saudara, sudah berapa itu mengenai yang pertama tadi saya ulang ya. Yang pertama tadi saya angkat itu mengenai adanya media mesin kabur, satu. Yang kedua media sarang imitasi, dua. Yang ketiga mengenai adanya sekat, tiga. Yang keempat saya membahas mengenai adanya LMB, lubang masuknya, ukurannya, diletaknya di poid. Kalau saudara menggunakan poid, kalau saudara tidak menggunakan poid, tidak jadi masalah. Sisa saudara itu jenius mengenai adanya itu. Ini sudah 4 saya rangkum ya, sudah 4 pertanyaan. Sudah 4 saya rangkum yang sering bertanya di saudara kita. Sekarang saya pindah ke media mengenai adanya kolam. Sekarang saudara menggunakan, pertanyaan yang kelima. Mengenai adanya media kolam saudara, kalau saudara menggunakan media kolam, usahakan kolam itu bisa mencapai kelembaban di dalam ruangan RBW. Atur ukuran itu. Ya, sesuaikan dengan ukuran bangunan saudara. Apa 1 lantai, 2 lantai, dan 3 lantai. Kalau saudara menggunakan ukuran dari 10 ke bawah atau 10 meter seumpamanya 5 kali 10 atau 5 kali 8, yang paling banyak saya bahas itu 4 kali 8, ukuran itu banyak yang saya bahas. Jadi saudara itu menggunakan ukuran kolam, usahakan saudara menggunakan ukuran kolam itu 3 kali 2,5 sampai 3 kali 3. Dan apabila saudara menggunakan ukuran itu 3 kali 2,5 atau 3 kali 3, maksudnya itu 3 kali 3, panjang 3, lebar 3, usahakan tambah ketinggian 30 cm. Kenapa saya katakan tambah 30 cm? Berarti itu diinginkan walet supaya air itu tidak cepat habis, bisa bertahan lama. Kalau saudara menggunakan hanya 15 cm itu cepat habis air, cepat menguap. Apalagi kolam itu melebar, ya. Nah, jadi saudara itu sisa saudara gimana caranya kejeniusan saudara? Tolong saudaraku, apabila kolam itu sudah jadi ukuran 3 kali 2,5 atau 3 kali 3 ukuran kolam itu ketinggian 40 cm. Isi tanah liat, ya. Bahasa tanah liat itu saudaraku, tanah yang alami, tanah yang lembek, tanah sawah. Jangan menggunakan pasir, jangan menggunakan batu, dan jangan menggunakan batu merah yang sudah dikelola, sudah dibakar. Beda bawaannya, beda hawanya. Nah, itu yang saya lakukan, dan itu yang saya lakukan di binaan saya. Ya, apabila saya mengadakan namanya nender, menangani bangunan mengenai adanya itu, justru selalu saya katakan saudaraku, cepat kelihatan karena adanya itu. Ya, semua media-media di dalam. Dan kalau saya kontrak di luar lapangan saudaraku, saya itu betul-betul itu menangani bangunan dengan secara full dan pengawasan. Ya. Jadi saudara tunggu saya saudaraku, insya Allah saya akan bagikan saya punya nomor WA saya. Kalau saudara mau ada kendala, ada yang saudara mau ngundang saya, mau dilihat bangunannya, umpamanya gagal atau begitu pun yang mau membangun, insya Allah nanti saudara bisa hubungi saya. Tunggu, saya akan bagikan nomor telepon saya saudaraku, karena ini masih banyak pertanyaan. Dulu saya kupas dulu, saya fokus dulu mengenai pertanyaan saudaraku ya, karena tidak ada habis-habisnya mengenai adanya dunia perwaletan. Yang paling banyak saudaraku itu bongkar pasang, otak-atik bangunannya, baru 2 tahun di otak-atik lagi. Bahasa otak-atik itu dibongkar, dipugar, dikerja kembali. Berarti saudara memulai lagi. Sampai kapan saudara memulai? Bahasa memulai saudaraku itu berarti butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh waktu, dan saudara itu selalu galau. Bahasa galau itu jenuh, resah, ya, sampai saudara itu bingung, sampai stres. Nah, itu tidak diinginkan, kita tidak menginginkan itu saudaraku. Tetapi biar kita tidak inginkan, kalau itu yang mendatangi kita, pasti rasa stres selalu ada. Jadi saudara itu harus profesional, saudara itu harus jenius, memahami di dunia perwaletan kalau saudara ingin sukses. Bahasa kesuksesan saudara itu sulit dihadapi, itu bahasa itu memang gampang diucap, tetapi sulit kita lakukan, sulit kita kerjakan itu. Kenapa saya katakan buktinya saudaraku? Banyak bangunan bertingkat, berlantai, luas, panjang kali lebar, lamanya bangunan tidak mau berhasil karena adanya itu jenuhnya terlalu tinggi, ya. Jadi saudara itu betul-betul itu harus jenius di dunia perwaletan kalau saudara ingin sukses. Itu yang selalu saya katakan saudaraku. Sudah berapa ada media, jadi usahakan isi tanah liat. Ukuran isi tanah liat saudaraku, kalau ukuran itu kolam usahakan 4 sampai 5 cm ketebalan itu lumpur di dalam. Bahasan tanah, kalau saudara menggunakan tanah merah itu lebih cepat lagi dingin. Yang merah biasanya dibikin biasa wadah, apa itu ya, semacam kayak itu gumbang, itu dingin itu.
Ya, itu saudara gunakan kalau saudara ingin cepat berkoloni walletnya di dalam ruangan RBW. Bahasa koloni itu saudaraku berarti wallet sudah banyak. Bahasa koloni itu sudah 100 ke atas, berarti wallet itu sudah berkoloni. Bahasa koloni itu cepat produksinya itu, cepat perkembangbiaknya itu. Itu bahasa keren itu koloni. Bahasanya populasi, produksi, produktif di dalam. Ya, itu cara memahami di dunia perwalet. Apabila saudara sudah menggunakan, saudara sudah punya gedung rumah wallet 1 atau 2 atau lebih dari 2, berarti saudara sudah terjun di dunia perwaletan. Sisa saudara gimana caranya mendalami di dunia perwaletan. Sisa saudara gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBU saudara. Ruangan RBU saudara maksud saya itu adalah ruangannya wallet yang tempat mencetak saran. Itu ya, saudara harus betul-betul itu harus mengetahui, memahami, mendalami, paham mengenai adanya wallet. Di mana waktu masuk, di mana waktunya saudara beraktivitas di dalam, di mana model media suara dan seterusnya. Begitupun juga mengenai adanya ventilasi. Jadi sekarang saya pindah ke ventilasi. Sekarang 6 ini saya akan angkat lagi. Saya tambahkan ventilasi. Jadi terakhir saya akan bahas ventilasi. Saudaraku, masih banyak sebenarnya saya mau bahas, tetapi saya keterbatasan ya. Gini saudaraku, kalau saudara menggunakan ventilasi mengenai adanya media ventilasi, semua jadi. Bahasa ventilasi itu berarti jalan masuknya udara angin dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Apabila saudara menggunakan ventilasi pipa, tidak jadi masalah kalau saudara menggunakan ventilasi 4 inci atau 3 inci. Yang penting saudara menggunakan warna abu-abu. Warna abu-abu ya saudara. Jadi jarak antara ventilasi ke ventilasi saudara, karena ini banyak sekali yang menanyakan berapa jarak yang bagusnya bang. Jarak itu ya ke ventilasi 50 sampai 55 dari jarak ke jarak. Saya sudah katakan saudaraku ya, selalu saya paparkan mengenai antara jarak ke jarak. Ya, ini saudaraku ya. Sekarang saya perlihatkan, kan ini kan lubang masuk yang saya jelaskan ya. Ini antara jarak ke jarak di sini saudaraku ya. Tolong dicerna. Ini ke sini saudaraku ya. Ini jarak ya, ini jarak. Oke, saya balik ya. Ini jaraknya saudaraku ventilasi pipa 50 ke sini, bisa juga 55. 50 ke sini, 55 juga bisa. Begini juga di sini. Begitu terus sampai habis. Usahakan 2 susu. Ini usahakan 2 susun dalam per 1 lantai. Per dinding maksud saya. Berarti 4 persegi dinding. Depan di belakang, kiri kanan. Jadi sisa di situ yang jelasnya ukurannya di situ, ventilasi saudara gunakan di situ. Jarak ventilasi pipa itu 50 sampai 55 dari jarak ke jarak. Itu pipa ventilasi. Setelah sudah itu saudara sudah memasang itu, gunakan elbow di dalam. Apabila elbow sudah terpasang saudaraku, diusahakan itu elbow disambung lagi, dipotongkan lagi pipa. Ukuran pipa yang kita potongkan bagian dalam ya di dinding itu, karena sudah ada elbow. Saudara potong itu pipa 50 sampai 55 panjang, baru saudara sambung lagi di elbow di dalam. Ada fotonya, ada videonya di situ saudaraku. Lihat saya punya video, telusuri. Ada cara menyambung pipa, ada ukuran di situ dan warna pipa itu. Itu letaknya di elbow. Jadi saudara itu bisa mengetahui, bisa memahami karena di situ langsung di lapangan, ya. Justru selalu saya katakan saudaraku adalah ori, kelihatan. Apa yang ditanyakan saudara semua ada saya perlihatkan. Ya, semua media semua ada, tergantung dari saudara, tergantung bagaimana cara profesionalnya saudara, tergantung bagaimana supaya saudara bisa menyikapinya, bisa menyadari, bisa memahami, bisa mencerna, bisa memikirkan secara akal naluri saudara. Ya, jadi itulah pembahasan yang saya sudah angkat saudaraku. Ada berapa pertanyaan? Ada 6 pertanyaan saya angkat. Sebenarnya masih banyak, tetapi ini cukup ini dulu saudaraku ya. Nah, pertanyaan ini yang saya jelaskan itu tadi secara mendetail, secara transparan, ya, secara perlahan-lahan, merinci, supaya saudara itu bisa memahami adanya media. Dan lain kali saya akan jelaskan secara mendetail, dan ikuti video live saya saudara kalau saya live streaming, dan bertanya, kesempatan saudara bertanya di situ. Begitupun juga video reguler, silakan like saudaraku ya, share ya, subscribe. Saya minta tolong saudara. Mudah-mudahan saudara itu kalau di share itu banyak teman kita itu yang belum sempat nonton, tolong di share saudara supaya saudara kita itu bisa mendapat ilmu di situ. Karena banyak yang saudara kita itu mencari ilmu tetapi dia susah mendapatkan ilmu itu. Dan banyak ilmu saudara itu banyak yang merahasiakan nama ilmu, tetapi penjelajah 75 tidak ada rahasia bagi penjelajah 75. Saya ikhlas. Ya, yang penting saudara itu sukses, berhasil. Oke?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mari kita berjuang bersama-sama saudaraku. Semoga kita sukses seperti saudara-saudara kita yang sudah menjual sarang, yang sudah menginginkan apa yang diinginkan saudara adalah sarang itu yang diinginkan saudara selama saudara mendirikan gedung rumahan walet. Saya ulang ya, selama saudara mendirikan gedung rumahan walet. Oke, saya ulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.